kemudian kami di sini akan berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang apa yang kami dapatkan, apa yang kami perbuat di dalam pelatihan ini. Dan pada hari ini saya akan membawakan bagaimana kita menyelaraskan visi misi sekolah. Tapi saya juga akan berdiri Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menjelaskan visi dan misi itu sebenarnya tidak ada yang begitu banyak berbeda dari visi misi yang kita kita susun di sekolah kita masing-masing. Namun dengan adanya pembelajaran mendalam sehingga perlu kita menjelaskan visi misi yang kita buat. Jadi hanya kita akan menjelaskan bukan mengubah visi dan misi yang telah kita susun, tetapi kita akan menselaraskan visi misi yang telah kita buat. Jadi Bapak dan Ibu, visi misi dan tujuan. Jadi saya mengawali dari apa itu visi misi dan tujuan. Jadi visi ini adalah kita bersama pada masa yang akan datang oleh warga satuan pendidikan. Nah, ini kita susun dengan beberapa syarat yang harus kita tempuh atau harus yang kita lakukan. Bagaimana kita memberikan panduan motivasi itu harus tampak realistis. Jadi tidak hanya visi itu hanya disusun oleh kepala sekolah, tetapi visi itu disusun hasil dari rembuk dari pihak sekolah, pemimpin sekolah untuk jangkauan ke depan. Itulah yang bagaimana itu visi misi dan tujuan itu. Tentunya Bapak dan Ibu, bagaimana kita ini membuat visi misi ini? Jadi ada beberapa yang kita harus rambu-rambu yang kita harus laksanakan. Yaitu kita mengumpulkan informasi untuk dijadikan bahan di dalam bagaimana menyusun visi misi sekolah kita. Kemudian dari rapat itu kita mendapat jawaban dari rapat itu. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban, baru kita membuat sebuah kesimpulan untuk dijadikan visi sekolah. Jadi dari hasil kita mengubah kesimpulan itu boleh dituangkan di dalam keputusan apa visi sekolah kita. Jadi dari apa visi kita, misi sampai ke tujuan. Jadi ketiga-tiga ini diturunkan dari visi. Ini begitulah cara membuat visinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah poin ke-8, yaitu menyelaraskan visi yang ini dapat merevisi. Jadi kita merevisi visi kita masing-masing yang telah kita susun. Karena otomatis visi itu kita susun di awal tahun, tetapi perubahan kurikulum itu di pertengahan tahun baru kita dapatkan, sehingga kita tinggal menselaraskan, bukan mengubah tetapi memasukkan salah satu item di dalam 8 dimensi lulusan itu. Bagaimana caranya? Karena 8 tidak harus 8-nya itu masuk semua. Kita memilih salah satunya, satu ke atas 2 dari 8 kompetensi lulusan itu. Itu yang dituangkan di dalam visi yang telah kita susun untuk diselaraskan sesuai dengan pembelajaran mendalam. Lanjut Bapak dan Ibu, nah, ini contohnya. Contoh kalimat visi itu ada kata terwujudnya. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kalau kita misalnya di visi sekolah kita sudah ada kata mandiri, itu sudah ada masuk di dalam 8 dimensi lulusan. Nah di sini ada bernalar, berarti di sini dia mengambil 2 dimensi, yaitu
bernilai kritis dan mandiri. Jadi bagaimana kita memasukkan dari 8 dimensi usaha itu yang kita akan capai dalam 1 tahun itu. Lanjut kepada Ibu, dari visi kita ke misi. Bagaimana misi itu? Jadi misi itu adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi sebuah rujukan dalam penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, mohon Bapak dan Ibu, ini kadang-kadang kita salah pengertian. Di dalam menyusun visi dan misi itu hanya berlaku 1 tahun. Namun sebetulnya visi misi itu kita harus capai tidak instan. Ada jangka waktu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi ada sasaran per tahunnya untuk kita capai. Tidak lagi dari angka 1 sampai angka 9, tetapi berjenjang apa yang kita capai. Misalnya, yang kita akan capai itu misalnya 70% dulu, 80, 90 sampai 100%. Baru dikatakan visi misi tuntas yang kita buat, yang kita susun bersama di dalam tahun pertama dan kita akan capai untuk tahun ke depan. Sehingga ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Tadi kepada Ibu, bagaimana menerjemahkan visi itu? 1. Pernyataan visi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Jadi di sini misi itu kita harus menunjukkan secara jelas apa yang kita akan capai, berapa persen yang kita akan capai di tahun pertama. Kemudian lanjut lagi berapa persen yang kita akan capai di tahun kedua. Sampai hanya kita programkan jangka panjang tahun keempat. Jadi mulai dari tahun pelajaran 2005, 2006, 26, 27, 28 sampai 29, 30. Itu. Kemudian yang kedua, jadi rumusan misi ini dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan. Jadi apa kira-kira yang kita akan capai harus dirumuskan dalam sebuah tindakan. Apa yang kita lakukan untuk mencapai tindakan mulai dari 60%, 70%, bahkan 100%. Jadi itu bukan cuma slogan, harus kita capai itu. Kemudian Bapak Ibu, antara indikator visi yang kita rumuskan dalam misi itu harus ada keterkaitan dengan yang jelas. Jangan sampai visinya lain, misinya lain. Jadi harus ada keterkaitan dari kata visi yang dituang visi datang ke dalam misi itu. Sampai ke tujuan itu harus ada keterkaitannya. Jangan sampai misinya ke kiri, visinya ke kanan. Nah, itu. Kemudian di dalam menggambarkan misi itu ada upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi pada akhirnya dari visi misi yang kita susun sampai ke tujuan itu harus berorientasi kepada peserta didik. Misalnya yang kita akan capai di tahun 2020 90% siswa saya mampu menggunakan internet. Dan apa di sini? Di dalam itu ada sekarang itu penggunaan digitalisasi untuk peserta didik. Misalnya siswa mampu membuka YouTube, pada itu kan sudah digitalisasi. Apa yang kita capai? Apakah bisa mampu itu atau tidak? Itu yang dituangkan di dalam misi dan tujuan itu. Lanjut Bapak dan Ibu, ini bagaimana kita merumuskan misi yang dari visi yang tadi. Pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang terintegrasi dalam aspek kehidupan peserta didik. Ada kata peserta didik. Jadi muaranya ini adalah kepada siswa-siswa kita.
Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang menantang, yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini juga ada di dalam 8 dimensi lulusan. Bagaimana kita itu bisa mampu kritis, ya, mampu berpikir kritis melalui pendekatan kontekstual dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemandirian peserta didik melalui eksplorasi, proyek, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Nah, ini ada semua di dalam visi tadi. Jadi ada keterkaitan. Jadi dalam merumuskan misi itu dasarnya adalah visi yang kita susun. Jadi tidak ngambang, karena jangan sampai lain visinya, lain misinya, apalagi tujuan yang akan kita capai. Nah, ini Bapak dan Ibu tujuan. Nah, untuk menurunkan, ya, ini bertahap. Untuk menurunkan tujuan itu arahnya juga dasarnya adalah dari visi, misi sampai ke tujuan. Nah, ini adalah gambaran hasil yang kita capai itu dalam kurun waktu tertentu. Jadi apa yang kita rencanakan itu ada jeda, ada kurun waktu yang kita harus lalui. Di tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Jadi ada istilahnya adalah waktu yang kita cari waktu kita di dalam mencapai tujuan itu. Dari sini juga bagaimana setiap satuan pendidikan ini mempunyai prinsip yang sudah ditetapkan. Jadi ada prinsip-prinsip, ya, yang kita coba turunkan dari visi, misi sampai ke tujuan. Lanjut pada Ibu, nah ini cara menyusun tujuannya. Bagaimana kita menyusun tujuan? Tadi saya sampaikan bahwasanya dalam merumuskan tujuan itu ada keterkaitan lagi kembali ke visi dan misi itu yang diturunkan menjadi tujuan. Apa yang pertama? Yaitu harus serasi dan mendeskripsikan misi. Jadi misi itu tidak pernah lepas dan nilai pada satuan pendidikan. Yang kedua, tujuannya itu fokus pada hasil program. Karena sudah mengenai kata tujuan, maka kita itu harus fokus dari apa yang akan kita dapatkan di akhir. Selanjutnya, dan ini juga tujuannya ini harus bisa terukur, dapat dicapai dalam waktu yang tertentu atau bisa dikatakan sebar. Mungkin pada ini juga sudah tahu sebar. Harus smart. Biasanya kita sebarkan pintar. Tapi ini ada kata perkataannya itu ada, apa kalimat apa katanya itu ada. Apa itu smart? Kemudian juga tujuan harus terukur derajat keberhasilannya. Berarti di sini sudah ada persentase. Karena ada derajatnya. Itu yang kita ukur. Misalnya mulai dari 80%, 90% sampai ke 100%. Itu gambarannya. Mungkin yang perlu di sini ditekankan bahwasanya dalam smart itu yang harus kita pahami itu adalah kompetensi holistiknya bagaimana. Apa itu? Mulai dari pola pikir, pola rasa, dan olahraga, pola hati. Jadi ini untuk mencapai sesuatu yang itu harus smart. Nah, ini jadi kita bisa lihat dari dimensi kognitifnya. Apa itu? Akal. Bagaimana pemecahan masalahnya, kemudian bagaimana kreativitas kita sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan masing-masing. Nah ini Bapak dan Ibu, nah ada prinsip-prinsip penting
yang kita harus pedomani di dalam membuat tujuan. Inilah SMART tadi. Jadi ini SMART pertama adalah spesifik. Jadi tujuannya harus spesifik dan sederhana, khusus. Jadi inilah SMART. Yang kedua, jadi ini yang kedua adalah measurable. Tujuan harus dapat diukur dan dapat memotivasi agar tercapai. Kemudian apa itu A-nya? Ini tujuan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, relevan atau R-nya relevan. Harus relevan dengan misi dan masuk akal untuk menempatkan peserta didik. Jadi kira-kira mengira-ngira, kira-kira memperkarang-karang, jadi harus relevan dengan misi yang kita susun. Yang kelima, time bond-nya apa? Harus memiliki alokasi waktu yang lebih fleksibel. Jadi dia tidak kaku ini, dia tidak kaku. Dari visi misi yang kita buat sampai tujuan itu tidak kaku, harus fleksibel. Jadi tidak karena harus kita sudah susun, maka harus itu yang kita lalui. Seperti pepatah, banyak jalan lain ke Roma. Kalau jadi terbentur, cari jalan lain untuk mencapai tujuan itu. Karena sasaran kita adalah tujuan tercapai 100% atau berapa persen yang kita harus capai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan bersama di dalam satuan pendidikan. Tadi Bapak dan Ibu, diberikan contoh bagaimana merumuskan tujuan satuan pendidikan. Tadi kan saya sudah katakan bahwa ada target persentase yang kita capai. Di tahun pertama misalnya 90% peserta didik mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui apa? Penerapan nilai-nilai keimanan dalam interaksi sehari-hari di sekolah dan di lingkungan masyarakat yang melalui observasi jurnal. Jadi ini masuk lagi di dalam ketujuh pembiasaan kita. Apakah siswa kita sudah mampu itu? Apakah siswa kita sudah salat di rumah? Janganlah salat berjamaah di masjid. Apakah dia salat di rumah sebagai umat Islam? Sama dengan agama lain. Apakah dia mampu menerapkan itu? Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang pertama ini apa? Yang spesifiknya apa? Sikap bertakwanya bagaimana? Misernya berapa? Asibelnya berapa? Jadi ada ukuran. Targetnya berapa tahun? Targetnya adalah 1 tahun. Dari tempo itu adalah 1 tahun. Jadi ada target yang kita akan capai di dalam menyusun visi misi sampai ke tujuan. Kita memasuki lagi untuk menjelaskan visi misi dan tujuan. Tadi saya sudah gambar dari awal bagaimana itu kita menjelaskan visi misi dan tujuan dari KSP yang telah kita susun. Saya yakin pada Ibu sudah memiliki semua KSP. Dulu itu KTSP. Dari KTSP berubah menjadi KOSP. Sekarang itu KSP. Kurikulum Satuan Pendidikan, bukan lagi kurikulum operasional, tapi sudah dihilangkan lagi O-nya, KSP. Nah, bagaimana kita memahami dimensinya? Dari 8 dimensi lulusan yang kita akan mengangkat 1-2 dimensi. Jangan dipaksakan di 8 dimensi yang kita harus masukkan, karena dalam menyusun visi itu ada kriteria, ada undang-undang yang kita harus lakukan. Ada batasan kata yang kita harus
gunakan di dalam menyusun visi. Jadi kalau di delapannya kita masukkan, kan sudah lewat kata-kata yang dimasukkan di dalam visi itu. Kemudian prinsip pembelajarannya itu bagaimana? Apakah berkesadaran, bermaknakan, atau menggembirakan? Nah, prinsip ini, dari ketiga prinsip ini, agama kita harus rasakan ini di dalam pembelajaran itu. Jadi itu di dalam proses pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi ketiga-tiga ini tidak bisa lepas dari banyak proses pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian bagaimana pengalaman pelajarnya? Nah, di sini kita harus memahami bagaimana mengaplikasikan dan bagaimana kita merefleksikan. Jadi kata inti dari untuk yang mendalam ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan merefleksikan. Kalau kita sudah mampu mengaplikasikan, berarti itu sudah mendalam, apalagi sampai terefleksi. Ini sebenarnya kita sudah lakukan selama ini, cuma baru kita akan dengar apa itu mendalam. Ini sudah kita lakukan selama kita jadi guru, cuma ini dibahas lebih spesifik atau lebih khusus. Nah, bagaimana kerangka pembelajarannya? Itu praktik pedagogiknya, lingkungannya, lingkungan pembelajaran, kemitraan dan teknologi digital. Jadi apa itu pedagogis? Saya yakin Bapak dan Ibu tahu apa itu aspek pedagogis. Kemudian kemitraannya, mungkin ini yang belum lazim kita lakukan. Di dalam pembelajaran kita masih jarang bermitra dengan orang lain, atau bermitra dengan institusi lain, atau bermitra dengan masyarakat di lingkungan sekolah kita. Jadi ada yang kita bisa melibatkan orang luar dengan cara bermitra. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital? Sekarang kita sudah ada bantuan semua. Itu adalah bagian dari pembelajaran digital. Smartboard. Apakah siswa kita sudah tahu mengakses internet? Itu teknologi digital. Apakah siswa kita belajar hanya lewat dari buku? Apakah sudah mampu menggunakan perangkat digital dalam belajar? Inilah yang dilakukan di dalam program mendalam. Mampu kita menggunakan perangkat digital. Sama juga gurunya. Guru sekarang sudah mampu. Cuma kita kadang-kadang membedakan mana laptop, mana HP. Tetapi itu aturannya sama saja. Kalau kita mampu menggunakan HP, maka kita sebenarnya mampu juga menggunakan laptop. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kita menjelaskan visi misi dan tujuannya? Tentu ada ciri-ciri yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Apa ciri-cirinya itu? Ya, yang pertama kita mampu mengintegrasikan dengan PM atau pembelajaran mendalam. Apa kita mampu? Dari visi misi yang kita susun dan kita selaraskan dengan pembelajaran mendalam. Kemudian, apakah juga itu yang kita susun itu mampukah kita menjelaskan dengan berpusat pada peserta didik? Kemudian, apakah kita juga mendukung keterampilan abad 21? Serasa ini sudah kita lakukan. Semua sekarang kita sudah masuk di era abad 21. Kemudian, apakah juga kita bagaimana menjelaskan visi-misi itu? Misalnya bisa dicontohkan di sini, terwujudnya peserta didik yang beriman, kritis, kreatif, dan mandiri. Ini kan sudah semua di 8 dimensi profil lulusan. Ada beriman, berkritis, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri.
tidak delapannya kita masukkan di sini. Kemudian lanjut Bapak dan Ibu, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Yang pertama, tinjauan visi itu harus aman di dalam mencerminkan pembelajaran mendalam. Kemudian kita juga harus menambahkan elemen dimensi lulusan, tetapi itu tidak kaku. Tidak semuanya harus masuk dalam 8 dimensi itu. Mana yang kita akan capai dan mana yang mampu kita laksanakan dalam kurun waktu yang telah kita tetapkan bersama. Kemudian juga kita harus melibatkan warga sekolah. Jadi bukan kepala sekolah yang menyusun sendiri, apakah operasi yang sendiri, tapi ini kita harus melibatkan segala unsur yang terlibat di dalam satuan pendidikan. Itulah langkah-langkah bagaimana kita menselaraskan visi dan misi kita. Lanjut pada Ibu, bagaimana juga kita menselaraskan visi misi dan tujuan. Kemudian di sini harus kita pahami ciri-cirinya, ciri-ciri misi yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Nah, ini perlu kita juga pahami bagaimana kita mendorong praktik pedagogis yang aktif di dalam proses pembelajaran atau target yang kita akan capai dalam waktu yang telah kita tentukan bersama. Dan kita bagaimana mengintegrasikan teknologi digital di dalam pembelajaran. Dan ini bisa mendukung bagaimana keterlibatan anak-anak kita. Jadi ini tidak pernah terlepas dari pemanfaatan digital. Lagi Bapak dan Ibu, nah ini contoh misi yang selaras. Ada 3, jadi di sini tercontohkan ada 3. Bagaimana kita menyelesaikan pelajaran yang berbasis proyek, menciptakan jam belajar yang menggembirakan, kemudian memfasilitasi peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar untuk memperkuat kemandirian dan berkomunikasi. Lanjut Bapak dan Ibu, ini langkah-langkah penyelesaian misi-misi kita. Jadi kita harus memastikan setiap misi terkait langsung dengan dimensi. Jadi kita tidak pernah lepas dari dimensi profil lulusan. Karena ini adalah inti dari pembelajaran mendalam. Kemudian bagaimana kita juga harus menggunakan kata atau tindakan untuk menyelenggarakan, menciptakan atau memfasilitasi yang mencerminkan proses pembelajaran mendalam. Jadi itu sekarang itu olah hati, olah rasa, itu belum terlepas itu. Kemudian harus menggembirakan. Kemudian kita harus berpikir kritis. Kemudian kita jangan istilahnya tempat tadi Bapak menyinggung tadi, yaitu jangan di tempat. Kita harus ada tujuan yang berjenjang, harus meningkat. Ini menjelaskan tujuan. Dia sudah sampai ke tujuan ini. Nah, ada ciri-ciri tujuan yang selaras. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, mengukur proses dan hasil pembelajaran. Kemudian berfokus pada kompetensi holistik, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Kemudian apakah itu relevan dengan kebutuhan global dan lokal? Jadi tidak semata-mata dari lingkungan kita, tetapi kita harus jauh keluar, berpikiran global. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita bisa membahas kembali di pertemuan selanjutnya. Mengingat ini waktu terbatas. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi yang saya sampaikan bagaimana kita menyelaraskan visi misi kita
di dalam KSP kita masing-masing. Mudah-mudahan setelah kita kembali ke sekolah, kita bisa mengoreksi KSP kita masing-masing dan kita menselaraskan dengan pembelajaran mendalam lewat visi misi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.